Baik, jumpa lagi dengan saya Rofi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel PD buatan dari brand Xiaomi Type-C to Type-C yang secara spesifikasi support arus hingga 6 ampere. Yang kemarin saya beli pada harga 116.000 ya, tentunya bermain-main dengan voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat alat tes yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ya. Ini support SuperVOOC 45 watt. Yang mantap ini akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Nanti juga akan saya tes dengan menggunakan adapter charger buatan dari brand Cooktek yang support GaN charger 65 watt, dan juga akan saya tes charging ke power bank. Nah, ini power banknya buatan dari brand Cooktek juga yang support hingga 150 watt maksimalnya ya, seperti itu. Dan saya tes dengan menggunakan wattmeter atau USB tester buatan dari brand Finersi, serinya FNAC28. Nanti juga akan saya tes chip e-markernya. Nah, dengan menggunakan USB Doctor Finersi FNB58 ya. Dan juga masih banyak alat tes lainnya, silahkan cek di deskripsi ya. Nah, seperti apa performa kabel charger buatan dari brand Xiaomi ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Nah, ini ya yang kita dapat dalam paket pembelian. Coba saya buka isi dalamnya. Nah, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD Xiaomi. Pertama dikemas dengan kemasan seperti ini. Menggunakan bahasa Cina atau bahasa Mandarin ya. Nah, seperti ini. Kabelnya 6 ampere Type-C to Type-C. Nah, seperti itu. Ternyata buatan tahun berapa ini? 2022 atau 2021 ya. Oke, lanjut akan dapat ini. Ucapan terima kasih atau kartu garansi mungkin ya. Oke, lanjut, ini kabelnya. Nah, dikemas dengan kemasan yang cukup bagus ya. Pengemasannya rajin sekali atau rapi sekali ya. Oke, coba saya buka kabelnya. Nah, ini kabelnya. Nah ya, baru kali ini saya melihat model kemasan kabel seperti ini cukup rapi sekali. Nah ya, nah oke, kita lihat model kabelnya. Ini desain kabelnya menggunakan kayak seperti kabel bawaan ya, bahan PVC atau karet. Nah ya, seperti itu. Kita lihat dari ujung ke ujung. Nah, ini lihat. Nah, seperti ini ujungnya. Nah ya, ada tulisannya K2. Lalu di sebelah sini kosong atau ada tulisannya 6 ampere. Lihat ini. Nah ya, cukup bagus sekali, 6 ampere. Nah ya, coba saya lihat di sebaliknya. Nah, seperti ini kabelnya. Nah, juga ada tulisannya 6 ampere. Lalu di sini ada tulisannya apa? K2. Nah ya, seperti itu ya fisik kabel Xiaomi kabel PD dari segi tingkat kelenturan ya. Menurut saya lenturnya ya sedang lah ya. Ya, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lentur. Dari segi finishing atau built-in quality, menurut saya cukup rapi sekali finishingnya. Lihat ini. Nah ya, cukup rapi sekali. Lihat ini. Nah, coba dibaliknya. Nah, coba. Nah ya, cukup rapi sekali finishingnya. Dan menurut saya finishingnya kurang lebih sama lah ya, kayak kabel bawaan ponsel Xiaomi. Baik, lanjut akan saya coba ya untuk mengidentifikasi tentang keaslian kabel PD dari brand Xiaomi ini ya, yang support arus hingga 6 ampere. Dari segi kemasan, ini menunjukkan sebuah kemasan model produksi Cina. Nah ya, lihat, menggunakan bahasa Cina semuanya. Nah ya, dikemas dengan model kemasan yang berkualitas tapi simple. Nah, lihat ini ya. Nah, lihat ini kartu garansinya atau apanya lah ya, lihat. Nah, lihat ini. Semuanya menggunakan bahasa Cina. Dan ini ya menurut saya ya memang impor langsung dari Cina. Nah ya, kalau saya identifikasi ya, menurut saya pribadi berdasarkan dasar kemasan ini ya, ini menurut saya asli. Nah, lihat ini. Model model pengemasannya pun beda. Lihat, kabel diputar-putar, dikemas dengan model kemasan seperti ini, dan ada barcode-nya. Lihat. Nah, ada barcode-nya. Lalu ada model seperti ininya. Lihat ini. Jadi
beda gitu ya, seperti saya unboxing pada kabel-kabel after sales lainnya. Modelnya tidak seperti ini pengemasannya. Oke, contoh yang lain sebagai perbandingan lainnya ya. Lihat ini, saya bandingkan dengan kabel turbo charging yang support 67 watt. Ini kabel USB A to C. Ini bawaan dari ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya. Oke, coba saya bandingkan warnanya. Lihat ini. Yang ini kabel PD yang saya beli ya. Lalu ini yang kabel A to C. Lihat warnanya. Sama. Kalau menurut saya lah ya, ini sama warnanya. Lihat. Ini kabel PD, ini kabel A to C. Sama-sama support arus 6 ampernya. Cuman lebih besar yang A to C. Nah ya, daripada kabel C to C. Cuman bahannya itu kalau kita lihat secara detail ya, warnanya sama. Lihat. Mendekati sama. Ya 11-12 kalau secara pandangan saya ya 11-12. Coba saya bandingkan dengan kabel Superfook punya Oppo. Lihat ini. Nah, kalau Superfook punya Oppo lebih identik putih. Nah ya, sedangkan kabel punya Xiaomi ya lebih identik putih agak keabu-abuan. Nah ya, dari segi bahan pun juga dasar saya sama dengan kabel bawaan ponsel Xiaomi Poco M6 Pro. Kalaupun tidak sama ya 11-12. Nah ya, seperti itu. Oke, contoh yang lainnya, nah, dasar lainnya ya, ini ada kabel dari brand Cooktek. Nah, Cooktek itu kan perusahaan yang biasanya membuat aksesoris adapter charger dan power bank Xiaomi ya, biasanya seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Lihat ini, kabelnya itu ada model kode seperti ini. Nah ya, coba kita samakan dengan ini. Nah, lihat. Nah, ya. Karakternya kurang lebih sama. Model model karakteristik identifikasinya. Kira-kira seperti itu ya, lihat. Nah, karakternya kurang lebih sama. Biasanya kabel kalau kualitasnya bagus ya atau asli itu ada barcode-nya seperti ini. QR code atau barcode ya. Nah, lihat ini. Nah, ya. Jadi berdasarkan analisis ini ya, menurut saya kabel ini asli, tapi fokus pembahasan saya bukan masalah asli atau sebaliknya ya, tapi lebih ke performa dan kualitas. Nah ya, seperti itu. Sekali lagi, kalau menurut saya berdasarkan dasar analisis ini, menurut saya kabel ini asli. Baik, lanjut akan saya tes USB chip eMarker atau USB-C eMarker ya, untuk mengetahui spesifikasi relnya kabel ini support hingga arus berapa ampere dan berapa volt. Kalau dilihat dari kemasannya, lihat ini ya, support arus hingga 6 ampere. Nah ya, menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Cina ya, intinya ini 6A. Nah seperti itu. Saya akan tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi ini ya. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, di menu USB-C eMarker saya pilih. Nah ini dia mencari. Nah ya, kabel yang akan kita tes. Nah oke ya, saya hubungkan dengan kabelnya. Seperti apa spesifikasi relnya ya. Nah oke, lihat ini sudah terbaca. Nah ya, nah oke, kita lihat dari segi spesifikasi speed USB-nya versi 2. Nah ya, panjangnya 1 meter. Nah ya, sesuai dengan spesifikasinya yang ada di sini. Nah ya, lalu dari segi volt 20 volt. Nah ya, seperti itu. Ternyata dari segi ampere ini ini lah ya. Ternyata dia 5 ampere, bukan 6 ampere. Dari segi USB Dr. Finersi ini membaca. Padahal secara spesifikasi ya, dalam kemasan ini support arus 6 ampere. Nah, mana yang benar? Nanti coba akan saya tes lebih lanjut ya. Nah, oke, lanjut. Nah, dari segi yang lain-lain seperti ini saya tidak paham maksudnya ini apa. Nah, ya, seperti itu. Jadi dari segi USB Dr. Finersi ya, membaca itu support support arus 5 ampere, 20 volt sama dengan 100 watt. Nah ya, seperti itu. Coba saya buktikan coba kita tes dari versi yang lain. Nah, kita tidak hanya mengandalkan, saya itu tidak hanya mengandalkan USB Dr. saja, tapi akan saya tes dari versi yang lain. Nah ya, seperti itu. Coba saya lepas dahulu ini. Nah, coba saya gunakan untuk charging langsung ke ponselnya. Nah, ini tidak teori lagi. Nah ya, ini saya ada power bank dari brand Cooktek yang support turbo charging hingga 120 watt lewat USB ini, USB-C atau PD. Nah ya, lihat saya hubungkan sekarang ya.
kita lihat, ini langsung praktek ya, tidak main teori. Nah ya seperti itu. Lihat, oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat, 67 watt. Artinya dari segi charging ya, dia menunjukkan arus 6 ampere. Nah, dari segi charging dengan power bank ini. Nah, tapi dari segi apa? Dari segi tadi USB Dr. Vinirsi, mencapai hingga berapa? 5 ampere. Nah, seperti itu ya. Mana yang benar? Nah, kalau saya langsung ke tesnya ke ponselnya, tidak teori-teori lagi dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi. Nah, oke. Ini lihat arusnya atau wattnya mencapai hingga 45 watt masih naik. Kita lihat dari segi arus, lihat ini ya. Nah, lihat ini masih naik. Lihat 5,6 ampere, 5,8 ampere. Ya, lihat ini 5,9 ampere, 6 ampere, 6,1 ampere. Jadi terbukti kabel ini support arus hingga 6,1 ampere ya maksimalnya. 9,7 volt. Kalau di watt kan, lihat ini mencapai hingga 59 watt. Nah, hampir 60 watt. Nah, ya, seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix ya. Ini support supercharger 33 watt seri Infinix Hot 30. Saya dengan menggunakan adapter charger buatan dari brand Cooktek yang support GaN charger 65 watt lewat jalur PD. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 13%. Nah, ya, lihat ini. Nah, tidak ada komanya. Nah, ya, itu ketika kita menggunakan kabel PD. Oke, kita lihat dari segi output kabel di USB Dr. Vinirsi ini. Lihat ini masih loading ya. Kita tunggu sampai pada titik maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini ya. Dia mencapai pada titik maksimal 25 watt, 24 watt. Nah, ya. Nah, ini output kabel ini sama dengan kabel bawaan dan adapter charger bawaan ponsel di angka 24, 25, 23 watt. Jadi cukup bagus sekali ya. Performa kabel buatan dari brand Xiaomi ini yang support PD ya atau supercharger ke ponsel Infinix Hot 30 yang juga support supercharger 33 watt real berada di daya 23 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi ya Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 1% support quick charging. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabel PD dari brand Xiaomi ini yang support support secara teori ya atau secara spesifikasi support arus hingga 6 ampere. Oke, kita lihat dari segi wattmeter yang ada di USB Dr. Vinirsi ini. Lihat ini, dia mencapai pada titik maksimal dari sekitar 15 watt, tapi lebih stabil di daya berapa? 14 watt. Nah ya, seperti itu, benar ya, masuk dalam ring kategori quick charging karena berada di antara ring daya berapa? Di atas 10 watt sampai maksimalnya 18 watt. Ini realnya berada di daya 14-15 watt. Cukup bagus sekali ya performa kabel PD dari brand Xiaomi ini. Baik, lanjut tes charging ke ponsel itel RS4 ya yang support power charging 45 watt. Istilah fast chargingnya itel yang di atas 18 watt namanya power charging. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%. Nah, lihat ini ya. Tidak ada komanya. Nah, ya, itu ketika kita menggunakan kabel PD. Tapi yang dilihat kalau kabel PD bukan komanya. Nah, coba kita lihat dari segi output kabel ini mencapai hingga berapa watt ya charging ke ponsel itel. Dari teori support power charging 45 watt. Lihat ini tadi mencapai 37-38 watt ya tadi. Ini sudah mengalami penurunan. Nah, itu karakteristik dari dari power chargingnya itel. Ketika pertama kali dihubungkan dia langsung naik ke 37-38 watt. Tapi setelah itu dia mengalami penurunan menuju daya stabil. Nah, itu ya. Coba kita tunggu sampai pada daya stabilnya dia mencapai hingga berapa watt. Nah, ini ya, perkiraan sudah daya stabil mencapai hingga 27 watt. Nah, dari pertama kali colok 37-38 watt, daya stabilnya 27 watt. Teorinya support power charging 45 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel charger buatan dari brand Xiaomi ini yang support power charging ke itel tapi tidak ada komanya ya. Dari teori support power charging 45 watt real stabil berada di daya 27 watt. Cukup bagus sekali.
Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 Watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%. Nah ya, tidak ada komanya ternyata ya. Oke, kita lihat coba lihat ini di notifikasi charging, ternyata dia berada pada protokol isi daya fast charging. Nah ya, itu ke Oppo A3X. Oke, sekarang saya matikan layarnya biar stabil. Oke, kita lihat dari segi itu apa namanya, ini USB Dr. Finissi. Lihat ini, dia benar ya, range fast charging itu di antara sekitar di atas 10 watt, maksimalnya 18 watt. Ini berada di ring daya 14 watt, jadi masuk akal ya. Notifikasinya tadi fast charging, ini rel berada di daya 14 watt ya, jadi cukup bagus sekali ya performa kabel charger buatan dari brand Xiaomi ini. Baik, lanjut tes charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya, yang support super fast charging 25 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel yang support super fast charging 25 watt juga, outputnya USB-C. Oke ya, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan alat tester USB Dr. Finissi FNAC28. Lihat start dari baterai 5%, ada baterai double super fast chargingnya aktif ya. Oke, saya taruh di sini biar stabil layarnya mode standby ya. Sekarang kita lihat dari segi apa, USB Dr. Finissi ini mencapai hingga berapa watt. Lihat ini, dia masih loading ya. Nah ini 19 watt, 20 watt, 21 watt, 22 watt, 23 watt, 24 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya. 25 watt mendekati. Nah ya, mentok di 24,5 watt. Nah ini ya, cukup bagus sekali ya performa kabel charger Xiaomi PD ini yang support arus hingga 6 ampere, support juga ke Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Relnya berada di daya 24-25 watt. Baik, lanjut tes turbo charging ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro ini ya, yang support turbo charging 67 watt. Akan saya menggunakan apa? Dua alat. Nah ini ya. Pertama saya gunakan adapter charger dahulu juga dari brand Cooktek yang support GaN charger 65 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%. Nah, lihat ini. Nah, ternyata dia support turbo charging 67 watt maksimal. Start dari baterai 3%, ada komanya. Nah, ya, cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Xiaomi ini ya, yang support turbo charging berapa? 67 watt. Nah, ya, oke. Sekarang kita lihat dari segi output maksimalnya dia berapa, mencapai hingga berapa watt atau berapa ampere. Lihat ini, dia masih jalan. Nah, lihat ya. Nah, ini dia sudah jalan di 6 ampere. Nah, ya, dengan struktur daya 9,5 volt kali 6,2 ampere sama dengan 60 watt. Nah, ya, cukup bagus sekali ya performa kabel charger PD buatan dari brand Xiaomi ini, bahkan support hingga 63 watt atau 6,4 ampere. Nah, ya, dengan kolaborasi adapter charger dari brand Cooktek yang support GaN charger 65 watt. Baik, sekarang akan saya coba untuk tes turbo charging dengan menggunakan power bank Cooktek ini ya, yang support daya 150 watt maksimal. Kalau turbo chargingnya support daya maksimalnya 120 watt ya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 6%, 67 watt maksimal dan ada komanya. Nah ya, jadi cukup bagus sekali ya performa kabel Xiaomi PD ini yang support turbo charging ya, walaupun dengan menggunakan power bank juga jalan. Ini lihat, ini masih jalan ya. Kita tunggu sampai pada daya titik maksimalnya hingga berapa watt. Nah, lihat ini ya, dia mencapai 9,5 volt kali 6,3 ampere sama dengan 61 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabel PD buatan dari brand Xiaomi ini yang support turbo charging ya, 67 watt atau 6 ampere. Baik, lanjut tes ke laptop ya. Ini saya ada laptop Samsung Chromebook 4 yang support fast charging atau PD 45 watt ya. Seperti ini adapter charger bawaan dari Samsung yang support PD 45 watt atau super fast charging 45 watt ya. Kalau Samsung, lihat ini ada tulisannya kecil banget ya, lihat ini 45 watt fast charging. Oke ya, saya hubungkan sekarang.
Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke laptopnya. Sekarang kita lihat dari segi output kabel. Nah, dari teori support apa? Super fast charging 45 watt Samsung itu ya. Kalau ke laptop ini ya. Oke. Lihat ini, dia berada di daya stabil 29 watt. Nah, ya dari teori support super fast charging 45 watt. Jadi ya cukup bagus sekali ya, atau menurut saya ya normal ya kemampuan apa? Kabel PD dari brand Xiaomi ini yang bisa digunakan untuk charging ke laptop ya. Daya realnya 29 watt dari teori support PD 45 watt atau super fast charging 45 watt. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt dengan menggunakan adapter charger dari brand QuickTech yang support GaN charger 65 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 3,3%, 67 watt maksimal ya. Turbo chargingnya aktif 67 watt. Oke ya, timernya saya nyalakan. Nah ya, oke. Saya buat mode ponsel mati ya, agar speed chargingnya bisa berjalan maksimal ya. Oke, saya matikan dahulu. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit ya. Coba kita lihat ponselnya terisi berapa persen. Lihat ini. Terisi 70% dalam waktu 30 menit ya, cukup bagus sekali. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, temperatur mencapai 51 derajat Celcius, kategori hangat agak lumayan. Nah ya, oke. Kita lihat dari sisi ini kabel charger ya, chipnya. Nah, kalau kabel chipnya 33 derajat Celcius, kategori malah dingin ya. Ini coba saya pegang. Nah, dingin banget. Oke. Sekarang coba dari sisi temperatur ponsel. 39 derajat Celcius, kategori hangat sedang lah ya. Nah, yang paling panas adapter chargernya. Wajar ya, karena mengeluarkan daya yang cukup besar ya, yaitu turbo charging 67 watt. Sekarang kita tunggu ya, sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 51 menit ya. Kita lihat ponselnya sudah terisi berapa? 100%. Nah, lihat ini ya. Nah ya, dibandingkan dengan adapter charger plus kabel bawaan ya, full charging membutuhkan waktu 58 menit. Nah, sedangkan ini full charging membutuhkan waktu 51 menit, selisih berapa? Selisih 7 sampai 6 menit lebih cepat ya, dengan menggunakan kabel charger apa? PD Xiaomi yang support arus 6 ampere plus dengan menggunakan adapter charger QuickTech GaN 65 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel charger PD dari brand Xiaomi ini. Baik, lanjut tes speed recharging power bank akan saya gunakan untuk charging ke power bank QuickTech. Ini support input 90 watt, bisa dilihat di sini, lihat ini. Ultra fast input 90 watt. Nah ya, cukup mantap sekali dengan menggunakan adapter charger dari brand Baseus yang support GaN 100 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya. Start dari 0%. Nah ya, merah ini lihat. Ini masih loading. Nah, mulai start 0,000%. Nah ya, seperti itu. Timernya saya nyalakan ya. Untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, sekarang kita lihat struktur dayanya apa. Kabel charger ini bisa berapa outputnya ke power bank QuickTech ini ya. Lihat ini. Dia mencapai hingga 85, berapa? 7 watt. Nah ya, cukup mantap sekali dari teori support input daya 90 watt. Jadi ada spasi 5 watt. Nah ya, mungkin untuk apa ya? Untuk limit atau bagaimana agar apa kinerja power bank bisa dipakai dalam jangka waktu lama ya. Mungkin atau untuk keamanan power bank itu sendiri. Nah, kita lihat struktur dayanya dia, lihat ini. 4,4 ampere ya dari segi ampere inputnya, lalu dari segi volt ya berapa? 19,4 volt. Nah ya, seperti itu. Kalau di total outputnya mencapai hingga 85 watt atau 85,6 watt. Sekarang kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 32 menit lebih 30 detik ya. Sekarang kita lihat ini power banknya sudah terisi 93% dalam waktu 32 menit. Cukup bagus sekali ya. Dayanya sudah turun, berada di daya berapa ini? 31 berapa? 31,2 watt. Nah ya, seperti itu. Oke, sekarang coba kita tes temperaturnya ya. Temperatur adapter charger coba.
47. Nah ya, lumayan agak panas ya karena dia mengeluarkan daya besar. Nah ya, seperti itu. Oke, sekarang coba saya tes dari segi power bank. 40 derajat Celcius kategori masih hangat normal ya. Coba saya tes dari segi chip chip kabel charger. 35 derajat Celcius kategori hangat normal juga ya, malah hangat agak dingin. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 46 menit ya. Kita lihat ini power banknya sudah terisi 100%. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Baik, jadi kesimpulannya kabel PD C2C 6 ampere buatan dari brand Xiaomi ini ya, yang saya dapat dengan harga 116.000. Kalau teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Berdasarkan tes dari segi analisis keaslian dan kualitas produk ini menunjukkan sebuah kualitas yang sangat bagus dan menurut saya menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli. Nah, dari segi kemampuan fast charging pun juga menurut saya kabel ini cukup bagus sekali ya. Tadi tes ke Xiaomi Poco M6 Pro juga support turbo charging 67 watt. Lalu tes ke ponsel Infinix juga output dayanya cukup bagus sekali. Sama kayak kabel bawaan ponsel bisa mencapai hingga berapa? 23, 24, 25 watt. Walaupun tidak keluar koma ya. Tadi juga saya tes ke ponsel Itel RS4 juga dayanya cukup bagus sekali ya, hampir sama atau kurang lebih sama ya, kayak menggunakan kabel atau adapter charger bawaan ponsel kurang lebih di angka 26-27 watt ya, walaupun tidak ada komanya, tapi yang kita lihat itu outputnya. Nah ya, seperti itu ketika kita menggunakan kabel PD. Nah, kelemahan dari kabel ini tidak bisa super hook ke Oppo, hanya mentok di fast charging. Nah ya, itu memang Oppo agak susah kabelnya, maksudnya ketika dirubah ke PD. Nah, dia agak susah. Nah, seperti itu ya, ketika menggunakan adapter charger after sales selain merek Oppo, dia agak susah super hooknya. Nah ya, seperti itu. Lalu dari sisi kemampuan speed charging, tadi tes ke Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 watt, full hanya membutuhkan waktu berapa? 52 menit. Dibandingkan dengan menggunakan kabel bawaan ponsel ya, full membutuhkan waktu 58 menit, selisih 6 menit lebih cepat dengan menggunakan kabel PD. Lalu dari sisi speed charging ke power bank ya, Cooktek ini kapasitas 10.000 mAh, full hanya membutuhkan waktu 46 menit dengan input daya maksimal ya tadi 85 watt dengan menggunakan adapter charger yang dayanya besar juga ya. Saya menggunakan Baseus GaN charger 100 watt. Selain itu, kabel ini juga bisa digunakan untuk charging ke laptop ya. Tadi tes ke Samsung Chromebook 4 support dengan output daya real berada di daya berapa? 28 dan 29 watt. Jadi menurut saya kabel ini performanya cukup bagus sekali ya. Kualitas dan performa real berada di ampere yang memang benar ini ya. 6 ampere berdasarkan tes saya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli kabel PD dari Xiaomi ini atau alat tes lainnya dalam video ini ya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.